Pengalaman horor, seram, penuh mistis seorang sopir pribadi di sebuah rumah orang kaya. Itulah cerita horor yang akan Mimin bawakan kali ini. Sebuah karya di Twitter dari akun Simpleman @simplem81378523 yang berjudul Abdi Sesajen. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja duduk yang manis. Siapkan kopi hangatnya, pisang goreng panasnya, dan siap-siap menyimak. Semoga terhibur dan tunggu cerita-cerita horor lainnya yang akan Mimin bawakan ke depannya. Tentu saja, kalau kalian berani. Cerita ini adalah cerita yang dulu pernah ramai di daerah rumah Cangahku. Rumahnya itu di desa. Masih asri, sungai masih mengalir jernih. Kiri kanan masih sawah. Mayoritas penduduknya kalau tidak bertani, ya beternak. Nah, di desa ini ada satu keluarga juragan yang kaya sekali. Kekayaannya tidak usah dipertanyakan lagi. Saking kayanya, dimakan 7 keturunannya tidak akan habis sampai-sampai Pemda ngeblacklist dia buat beli tanah di daerah tersebut. Kalau aku sebut daerahnya, pasti langsung ketahuan siapa yang aku maksud. Karena kekayaannya sampai sekarang. Aku tidak ada maksud gibah atau apapun, hanya share cerita tentang salah seorang yang pernah bekerja untuk keluarganya. Dan sebenarnya orang di desa semuanya tahu akan apa yang aku tulis ini. Semacam rahasia umum. Tapi balik lagi, pasti ada hikmah di balik cerita ini. Semoga. Di desa bukan hal aneh, penjual bakso berdagang sampai jam 2 dini hari. Waktu itu karena dagangannya masih sisa beberapa mangkok, beliau kebetulan lewat sebuah jalan tanah menuju salah satu desa. Tidak ada pikiran apapun, niatnya hanya berdagang saja sampai seseorang memanggil. "Bakso!" Suara perempuan. Tidak beberapa lama terlihat perempuan parasnya cantik, masih muda. Ia memberikan mangkok sembari menunggu si abang menjajakan dagangannya. Diliriknya kaki si pembeli. Alhamdulillah, napak tanah jadi bukan hantu. Sambil basa-basi si abang bertanya, "Rumah panjenengan di mana? Kok tidak pernah lihat ya?" Si mbak yang beli menunjuk sebuah rumah dengan teras yang luasnya tidak kira-kira. Di sana berdiri sebuah rumah megah, paling megah pada tahun segitu. Di antara rumah lain di desa ini, tidak ada yang tidak kenal rumah itu. Rumah Cipto, begitu orang dulu memanggilnya. Karena rumahnya memang milik keluarga yang paling terpandang, paling kaya, sekaligus paling berkuasa di desa itu. Setelah bertanya itu, si penjual bakso kembali basa-basi, mulai bertanya, mulai dari siapa mbaknya sampai ke ranah pribadi. Mbaknya menjawab ala kadarnya, bahwa ia adalah abdi. Si penjual tidak paham maksud abdi. Yang ia pikirkan adalah bahwa ia bekerja pada keluarga Cipto tadi. Di tengah obrolan, sembari menyelesaikan dagangannya, tiba-tiba si mbak mengatakan sesuatu kepada si penjual. "Besok lewat sini lagi ya bang. Jamnya kalau bisa jam segini lagi, saya akan beli lagi bang." Setelah itu, si mbaknya masuk ke gerbang pagar dan menghilang di balik pintu rumah.
Aneh, baru kali pertama seorang pedagang keliling memiliki pelanggan tetap di jam tertentu. Selama hampir 5 hari, si abang lewat jalan itu. Dan seolah-olah pesan si Mbak seperti sebuah tanggung jawab yang harus abang itu penuhi. Bahkan saat dagangannya akan habis, selalu ia sisakan 1 mangkok. Hanya untuk menjualnya pada si Mbak yang bahkan tidak tahu siapa namanya. Di malam yang ke-6 itu, saat melewati tempat itu, si penjual bakso mendengar suara perempuan menangis. Takut, ngeri, suaranya terdengar sangat sedih. Ingin lari dan kabur, namun terurungkan ketika si abang terpaku melihat di samping pagar si Mbak yang rupanya menangis. "Mbaknya, kenapa menangis?" Si Mbak yang kaget, kemudian berpura-pura bahwa ia tidak menangis. Entah apa alasannya untuk meyakinkan abang penjual bakso itu meski berbohong. Si abang tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalahnya. Singkat cerita, si abang kemudian menjajakan dagangannya. Malam itu ia kasih gratis agar si Mbak tidak sedih lagi. Saat itulah si Mbak lagi-lagi mengatakan hal yang tidak dimengerti. "Besok abang tidak perlu lewat sini lagi ya. Toh saya sudah tidak di sini lagi." Mendengar itu, si abang sebenarnya ingin bertanya, apa si Mbak berhenti dari pekerjaannya sebagai abdi atau ia mau pulang kampung. Namun, pertanyaan itu ia urungkan. Dan benar saja, di malam berikutnya si Mbak tidak ada lagi untuk membeli dagangannya. Sudah lebih dari seminggu, si Mbak tidak pernah keluar lagi. Muncul banyak pertanyaan kenapa si Mbak menangis. Kenapa si Mbak tidak di sini lagi? Dan entah bandel atau apa, rupanya si abang tetap lewat jalan itu. Sampai suatu malam, ketika ia lewat jalan itu lagi, Mbaknya muncul. "Bakso." Si abang senang bukan main melihat si Mbaknya muncul lagi. Tanpa basa-basi dijajakannya dagangannya itu. Namun malam itu si Mbak tidak seperti biasanya. Wajahnya murung dan tatapannya terus-menerus menunduk. Tidak hanya itu, bahkan suaranya lebih serak. "Mbaknya sudah kembali ke sini? Masih tinggal di rumah itu, Mbak?" "Tidak, Mas," kata si Mbak. Kemudian ia menunjuk sebuah kebun. Di sana banyak pohon besar mulai dari mangga sampai jambu yang masih ada di tanah milik keluarga Cipto. Si abang bingung. Apa mungkin keluarga Cipto membangunkan rumah untuk si Mbak di tanah itu? Setelah mendapatkan baksonya, si Mbak pergi dan benar. Dia tidak masuk ke gerbang rumah, tapi menghilang di kebun tadi. Si abang langsung kabur. Sesampainya di rumah, si abang tidak bisa tidur, terbayang wajahnya si Mbak. Selain itu, bulu kuduknya merinding dan benar-benar gila. Dari samping rumah si abang, ada suara perempuan menangis. Namun, si abang tidak berani memeriksa. Ia terus berdoa dan berdoa sampai tertidur. Siang hari, setelah kulaan bahan untuk bakso nanti malam, si abang penasaran. Kemudian ia tidak sengaja lewat jalan itu lagi. Tanpa pikir panjang, ia parkirkan sepeda ontelnya lalu masuk ke kebun itu. Di sana, rupanya hanya ada pohon-pohon yang ditanam campur aduk, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, sampai tercium aroma bangkai. Ketika si abang melihat ke atas pohon mangga, si abang terperanjat melihat si Mbak tergantung dengan mata terbuka lebar.
Lidahnya menjulur keluar. Melihat itu si abang berteriak minta tolong. Tidak beberapa lama, warga sudah memenuhi tempat itu termasuk polisi dan juga si pemilik rumah. Setelah diidentifikasi, rupanya identitas si mbaknya adalah Mbak Rati. Ia bekerja sebagai penjaga anak yang sudah hilang 1 minggu lebih. Pihak Pak Cito mengira Rati pulang. Tahu di mana kejanggalannya? Yang membuat si abang gagu tidak mengatakan apa-apa. Selain semalam si abang melihat si mbak membeli bakso miliknya. Waktu antara hilang dan ditemukan meninggalnya tidak cocok. Karena menurut pihak kepolisian si mbak kemungkinan sudah meninggal antara kurun waktu 2 hingga 3 hari. Jadi, kemana sisa 4 hari keberadaan si mbak berada? Kecuali ada kebohongan hilangnya si mbak. Keluarga itu menyembunyikan sesuatu. Sesuatu dari maksud 4 hari kemana si mbak berada. Dan tentu saja pesan terakhir si mbak itu. Namun, cerita ini akan dimulai dari sini. Cerita ini dimulai bukan untuk menceritakan kematian perempuan itu, melainkan menceritakan teka-teki dari seseorang yang menjadi saksi berbagai hal yang membingungkan, bahkan mengerikan, yang ia temui selama mengabdi pada keluarga Cipto. Dan di sini aku akan memulai ceritanya. Setelah kejadian itu, memang banyak desas-desus yang hampir diketahui semua warga desa. Tapi, tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh dan perlahan-lahan. Kejadian itu lenyap seperti embun, menghilang begitu saja dan kemudian dilupakan. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga dari Cangahku, sebut saja namanya Pak Budi. Dulu saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan SMP, beliau mengawali karirnya sebagai kernet supir truk. Berbagai perjalanan sudah ia jabani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua pengalaman ini memupuknya menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai, mulai dari mobil pickup sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai supir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan, dengan segala tuntutan bahwa ia adalah anak pertama yang harus sukses. Pak Budi pun berhenti menjadi supir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Cipto sedang mencari seorang sopir pribadi. Semua tahu siapa keluarga Cipto. Terlepas dari desas-desus yang tersebar, Pak Budi nekat melamar kerja dan hari itu juga ia diterima bekerja di sana. Karena saat itu tidak banyak orang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke kediaman keluarga Cipto, yang membuatnya berdecak antara kagum dan ngeri. Sebegini besarnya rumah ini. Namun, entah kenapa ada perasaan tidak enak melihat semua perabotan di rumah ini seolah ia diawasi. Saat itu, yang mengantar Pak Budi adalah Bu Asiri, wanita tua yang umurnya berkisar antara 50-an, namun masih terlihat bugar. Ia jarang berbicara dengan wanita ini karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun berbicara dengan tetangga. Sebenarnya, ini bukan hal yang aneh mengenai keluarga Cipto, karena mereka seperti terasing meski sudah lama tinggal di desa ini. Bagi para tetangga,
Mereka terasa seperti tidak tinggal di dunia yang sama, seolah mengundang banyak sekali pertanyaan termasuk para penghuninya. "Silahkan ke sini Mas," kata Bu Asiri lembut dengan logat Jawanya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat ke sana kemari mengagumi berbagai patung aneh yang ia temui, terpasang di beberapa sudut bagian rumah ini. Gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah ketika Pak Budi menikmati pemandangan itu, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan mencengangkan. Di ujung matanya, ia melihat seorang anak kecil seusia adiknya sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihatnya lama dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita ini berdiri tegap di belakang si anak, dan cara dia melihat Pak Budi benar-benar tidak mengenakkan, karena ia melihat Pak Budi masih dengan postur tubuh tegap. Hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya ia seperti tersenyum menyeringai. Ketika Bu Asiri membuka pintu melewati beberapa bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan. Terlihat seperti gazebo atau paviliun yang terbuat dari kayu jati. Di sana ada seorang wanita tua, lebih tua dari Bu Asiri. Ia duduk di atas kursi goyang. Matanya terpejam. Namun, belum beberapa langkah Bu Asiri mendekati si wanita, tiba-tiba ia bicara dan membuat Pak Budi tersentak karena kaget. "Ini ya yang akan jadi supir baruku?" Bu Asiri mengangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. "Pak Budi, kenalkan, ini Ndoro Sasri," ucap Bu Asiri. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung. Seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar, mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asiri mengantar Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam dan harus siap untuk itu. Dibuatlah kamar itu yang memang khusus untuk sopir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Asiri menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat ini keluarga Cipto dipimpin oleh Ndoro Sasri setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit. Penerusnya, yaitu anaknya, adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Bu Asiri adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandawa. Ada satu hal yang orang Jawa percaya ketika sebuah keluarga melahirkan 5 anak lelaki atau 5 anak perempuan. Itu adalah kutukan Pandawa. Dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud kutukannya adalah konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya, ia akan gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya,
Yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun, itu hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu. Namun, sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepala sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu. Dan biasanya mereka dipanggil dengan Dayang Abdi. Dan setiap Dayang Abdi akan menjaga satu anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang Bu Asiri ceritakan membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi. Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu? Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah Dayang Abdi. Selain memberi penjelasan tentang itu, Bu Asiri juga menjelaskan tentang hal lain. Semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar cayang. Sebuah bangunan yang hampir sama seperti gazebo namun ada di seberang. Bangunannya bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun setiap dipandang, entah, terlihat menakutkan sekali. Seolah ada yang berdiri di pelataran gazebonya. Pak Budi mengangguk. Pertanda ia mengerti dan hari itu Bu Asiri pergi. Ada satu hal yang membuat Pak Budi merasa asing saat berdiri di sini. Adalah aroma. Entah sadar atau tidak, aroma Bu Asiri tercium seperti aroma pandan. Mengingatkannya pada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun, mulai hari ini ia akan sering bertemu beliau. Saat malam, kondisi rumah itu nyaris sepi, sunyi. Penerangan rumah pun hanya ada di beberapa sudut. Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi. Bila tidak bersama Bu Asiri. Entah karena bosan atau apa, Pak Budi berjalan, mau melihat keseluruhan rumah ini meski hanya dari luar rumah. Tapi ia tahu, larangan itu tidak akan pernah ia langgar. Jadi Pak Budi menghindari gazebo itu. Ia berjalan menuju ke halaman rumah tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun. Cahayanya temaram hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun, rumah itu benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi masih merasakan bila ia seperti sedang diawasi. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah ia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Di sanalah ia melihat perempuan itu berdiri. Pak Budi kemudian duduk. Pandangannya tertuju pada kolam ikan. Lama ia duduk di sana. Tiba-tiba seseorang mendekatinya. "Mas." Kaget, Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya. Masih dengan tatapan tidak mengenakkan itu. Seolah tanpa ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. "Masnya baru kerja di sini." Suaranya sangat dingin. Meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin. Perempuan itu menjawab seadanya,
Bahkan ia tidak memberitahukan namanya pada Pak Budi. Ketika mereka masih saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba Pak Budi baru menyadari di belakang perempuan itu anak lelaki itu bersembunyi di balik badan perempuan itu, mengintip dengan ngeri, seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi. Kalau jadi kamu, kalau sudah malam seperti ini, lebih baik tidak kemana-mana. Kamu belum tahu apa yang ada di sini. Permisi mas. Dengan senyuman menyeringai, si perempuan pergi meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan itu. Seketika, ketakutan seperti merasuki Pak Budi. Rumah ini benar-benar bukan rumah yang bagus untuk tinggal, batin Pak Budi malam itu. Tidak ada yang bisa diajak bicara layaknya manusia dengan manusia di lingkungan rumah ini, kecuali dengan Pak Sasongko. Pria parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Cipto. Selain orangnya yang humoris, beliau juga sering memberikan wejangan. Waktu itu siang hari terik, Pak Sasongko memangkas rumput, Pak Budi hanya duduk mengawasi, sembari menunggu perintah di hari pertamanya bekerja. Untuk membuang sepi, Pak Budi bertanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Mimi wajah cerah Pak Sasongko berubah. Masnya sudah pernah ke sana? Tanya beliau. Belum pak. Tapi saya penasaran, sebenarnya itu bangunan untuk apa? Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan, lebih baik tidak usah dicari tahu mas, daripada nasib sampean nanti seperti... Belum melanjutkan kalimatnya, Pak Sasongko melirik Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. Siapa pak? Sudah, lupakan saja. Kerja saja yang benar ya nak, tutur Pak Sasongko. Bu Asiri menemui Pak Budi memberi pesan bahwa hari ini Doro Sasri harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis seperti hari ini. Maka saat itu juga Pak Budi menyiapkan mobilnya menunggu di teras rumah. Sebenarnya Doro Sasri masih bisa berjalan, namun langkahnya terhenti dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambutnya disanggul. Meski warnanya sudah memutih, namun riasan beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang sangat berkarisma. Berangkat Le, perintah beliau. Saat itu juga Pak Budi langsung menginjak gas mobilnya. Perlahan, ia meninggalkan rumah itu. Entah perasaan macam apa waktu itu ketika keluar dari rumah itu. Terasa hati menjadi lebih lega. Seolah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. Leh, kerasan sama Griyo Mungkeh. Griyo Mungkeh itu adalah sebutan untuk rumah itu. Tidak banyak yang tahu, bahkan warga desa itu sendiri, termasuk Pak Budi, bila tidak diberitahu oleh Bu Asiri tentang sejarah rumah itu. Rumah turun-temurun dengan adat yang masih terjaga. Kerasan Doro, kata Pak Budi. Panggil Bu saja, kamu bukan Asiri. Paham Yole? Tutur Doro Sasri. Pak Budi pun mengangguk. Sosok Doro Sasri benar-benar berwibawa terlepas dari usianya yang sudah renta. Beliau masih membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu. Akhirnya Doro Sasri keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya,
Apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat? Dengan tatapan tegas, Doro Sasri memberi sebuah alamat. Saat melihatnya, Pak Budi terhenyak sesaat. "Kita ke sini, Bu." Doro Sasri mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesat ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggunya. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat itu adalah tempat kurang dikenal di kalangan masyarakat. Namun, di kalangan staf medis di kota ini semua tahu. Itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan. Dari cara berdirinya ia menyerupai perempuan di rumah Gria Mungki. Hanya saja, yang ini wajahnya lebih tegas lagi. Entah kenapa, ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk kemudian membuka pintu. "Beliau di dalam, Doro." Cara berbicaranya pun gemetar. Tidak menjawab, Doro Sasri langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria, berkisar di usia 20-an, hanya saja sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk, matanya kosong, memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam tertegun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tidak dikenal itu melihat Doro Sasri, ia menjerit. Matanya melotot ketakutan, ia beringsut mundur. Ceritanya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Ceritanya tampak sumbang. Si perempuan yang sedari tadi melihat seperti ingin masuk ke ruangan itu. Namun ia ketakutan juga. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Doro Sasri memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tidak dikenal itu. Ada tangis pecah, dan kemudian Doro Sasri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba diam. Benar-benar menjadi diam, tidak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu. Sore hari, ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya pada Pak Budi, Masnya percaya dengan yang namanya jejak? Mumpung Masnya belum tahu, lebih baik cari pekerjaan lain saja, Mas." Saat itu Pak Budi masih belum paham maksud kalimat jejak itu. Jadi, hampir setelah kejadian itu Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, siapa perempuan yang menyerupai Dayang Abdi atau apapun itu. Belum. Setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba kusuk. Namun, itu belum seberapa dibandingkan suara tertawa yang khas seperti terdengar meski hanya sayup lirih. Membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Doro Sasri. Iya, suara itu
terdengar tepat seperti ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut, bahkan tercekat mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan was-was, Pak Budi membukanya. Ditemuilah Bu Asiri. Melihatnya, "Doro ingin ketemu, Mas. Monggo, jenengan saya antarkan." Kali ini Bu Asiri menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah, seolah kali ini adalah langsung di mana Ndoro Sasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan. Sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat si perempuan yang selalu bersamanya, tiba-tiba muncul menarik anak itu dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampai di kamar, Ndoro Sasri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya, ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asiri berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. "Nak, ibu mau tanya, kamu sholat ya?" Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat sebelum ia mengangguk. Lalu ia melihat Ndoro Sasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. "Bagus," tutur beliau. "Jangan sampai meninggalkan sholat ya, Nak." Belum berhenti di situ, kemudian Ndoro Sasri bertanya perihal yang lain. "Yang kamu lihat tadi adalah cucuku, namanya Yanu. Yanu itu aslinya anak yang pintar, tapi sudah beberapa tahun ini ada yang berubah. Dimulai dari perilakunya, anaknya jadi tidak waras. Ibu mau minta tolong, jangan ceritakan siapa-siapa ya kalau ada yang tanya." Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu, ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya, lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakkan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. "Mohon maaf," kata Pak Budi bingung setengah takut. "Saya supir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus kembali?" Belum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi, dan di belakang lelaki itu, lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya, lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Ndoro Sasri. Namun, meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua.
Dan apa alasannya mereka tampak sangat misterius seperti itu? Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun, bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat. Tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus, meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng. Layaknya primata, cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh, sangat aneh. Namun, dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun, ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini hanya sebatas bertemu lalu pergi lagi. Dan yang ini, tidak ada perempuan yang mendampinginya. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sastri yang membuat bingung. Di mana cucunya yang kelima? Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Ndoro Sastri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Ndoro Sastri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seseorang yang tegas, tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti, ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi. Meski Pak Budi tidak meminta, tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan, Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sastri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun, tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asirih menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndoro Sastri ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo atas lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndoro Sastri, Pak Budi menatap Bu Asirih dengan tatapan bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asirih pergi ke pondok atau gazebo yang dilarang. Namun, Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa oleh Bu Asirih. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu, Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi. Sama seperti sebelumnya, Ndoro Sastri hanya duduk di atas kursi goyangnya. Melihat Pak Budi, ia mengisyaratkan senyuman, kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk dengan suara tegasnya yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan. Ndoro Sastri bicara, "Nak, minggu depan antar ibu ya ke Gunung K.
Mungkin nanti akan menginap di sana. Bisa ya? Menginap berapa hari ya, Bu? Bisa 3 hari, bisa 2 hari, tergantung. Urusannya selesai apa belum? Iya, Bu, bisa, tutur Pak Budi. Namun, di dalam kepalanya, ia bertanya urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu. Tidak ada apa-apa di sana, bahkan itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja. Namun, ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya, terhadap Ndoronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi, namun Ndoro Sasri menghentikannya sejenak. Sebentar, Nak, Ibu belum selesai bicara. Begini, besok selagi mengantarkan Ibu, tidak perlu tanya aneh-aneh. Ibu tidak suka ditanya yang aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh juga. Sudah, nyupir seperti biasa saja. Anggap kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya, Nak? Tutur kata Ndoro Sasri yang halus, seperti memiliki makna berlainan. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Semenjak malam ketika Pak Budi memergoki Bu Asiri, setiap malam ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya berharap ia mendapat sedikit jawaban. Apa yang sebenarnya Bu Asiri lakukan? Namun nyatanya ia tidak lagi menemukan keganjilan itu lagi. Di siang yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat sepenarik mungkin layaknya rumah-rumah keraton Jawa. Karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum. Namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. Mau permen?" kata Pak Budi. Si anak masih diam, tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan 2 gigi depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat namun tidak memiliki intonasi nada kalimat yang benar. Terdengar
seperti hu ha hu ha ha, dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari dua bola matanya, seakan-akan ia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai. Keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu saat memegang si anak itu meronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan pun tiba. Sebelumnya, Bu Asiri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain. Mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sasri. Dari jauh, Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka dingin. Tidak hanya itu saja. Pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya, sama seperti si anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama, Doro Sasri keluar. Ia dibantu oleh Ibu Asiri. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sasri mengenakan kebaya putih dengan terusan sewek atau selendang batik dari gaya busananya. Seolah Doro Sasri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi. Hanya sekelebat pemikiran liar saat melihat penampilan Doro Sasri malam itu yang benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Doro?" tanya Pak Budi yang sudah duduk di bangku supir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Ibu Asiri melangkah masuk. Lalu ikut duduk di samping Doro Sasri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sasri mengatakannya. "Ibu Asiri ikut ya, Nak?" "Nggih," kata Pak Budi gaguk. Ini mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asiri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini, bahkan untuk belanja pun ia tidak keluar rumah. Karena sejatinya Ibu Asiri lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko, tukang kebunnya, untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang,
Ibu Asirih juga misterius. Sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun, segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Ndoro Sasri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Ndoro Sasri mengatakannya, "Nak, kita mampir sebentar ke tempat Yanu." Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Asirih dan Ndoro Sasri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang sedang terjadi. Ia mendengar lolongan jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an, menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asirih? Setelah kurang lebih 10 menit Bu Asirih, Ndoro Sasri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Bukannya sudah kubilang, dengarkan ucapanku." Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Ndoro Sasri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul. Dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikir sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, Ibu, kenapa belum tidur?" tanya Pak Budi. Namun anehnya pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan mata mereka terbuka namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu namun tetap tidak mendapat jawaban. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama sampai sentuhan Ibu Asirih menghentakkannya, membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdencit keras, beradu dengan aspal sebelum berhenti total. Bu Asirih melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, ada apa ini?" tanya Pak Budi. Kaget, tepat di depan Pak Budi ada sebuah pohon besar dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Sudah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Ayo lanjutkan perjalanannya. Sudah dekat kok." Bu Asirih kembali duduk. Mata Yanu masih kosong, begitu juga dengan Ndoro Sasri. Bingung, Pak Budi yakin. Tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan. Seperti apa yang baru saja terjadi hanya kilasan mimpi.
Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon, tidak ada satupun orang yang berwajah panik. Hanya Pak Budi sendiri yang panik. Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asiri yang menyuruh masuk ke gapura itu seakan Ibu Asiri sudah seringkali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil dengan samping kiri kanan masih pohon lebat. Cukup jauh dari jalan utama. Sebelum mencapai sebuah gerbang singgah, berdiri sebuah villa besar. Di depannya ada tulisan. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Ndoro Sasri. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain terparkir. Vilanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana sini. Pak Budi memarkir pelan. Dari luar ada lelaki yang membukakan pintu, membantu Ndoro Sasri keluar. Lirikannya membuat Pak Budi merinding, karena dari caranya melihat seperti bukan Ndoro Sasri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Ndoro Sasri, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa, sementara Ibu Asiri meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian Ibu Asiri masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih bingung siapa pemilik mobil lain di sini dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama, terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat. Dari jauh, Ibu Asiri memanggilnya. Melambaikan tangannya, Pak Budi pun bersiap menuju ke sana. Sebelum ada seseorang tiba-tiba keluar dari mobil terparkir. Rupanya sedari tadi di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat, Mas," kata orang asing itu. "Bagaimana, Mas? Itu teman saya yang memanggil." Orang asing itu masih diam, lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, Mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Ibu Asiri lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana. Hanya lorong villa yang gelap. Di tempat seperti ini, hal seperti itu sudah biasa, Mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota. Alasan kenapa dia ada di sini karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Tempat apa sih ini, Mas? Kok pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama, mengamati. Kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, "Kamu sopir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh. Seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Iya, Mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya, sampai asap putih mengepul di udara. Seolah
Bingung dengan apa yang harus dikatakan, orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik berhenti. Pesanku cuma itu saja, Mas. Anggap saja itu cara kenalanku pada kamu." "Maksudnya bagaimana, Mas?" tanya Pak Budi, dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Asiri. Seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakkan. "Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab? Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu, tapi anehnya tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian dengan Ibu Asiri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Cari apa kamu?" Pak Budi pun hanya diam sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen atau sesaji. "Budi," kata Ibu Asiri, nadanya dalam dan dingin. "Budi, kamu percaya dengan Doro Sasri?" "Iya, Bu. Bagus. Kamu siap jadi abdi di keluarga ini?" Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi yang bagaimana maksudnya, Bu?" "Abdi yang harus mengikuti majikan, apapun itu." Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asiri langsung berlari. Penasaran, Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya dari dalam seperti bangsal. Banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bebau kemenyan di sana-sini. Ibu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil setelah menuruni anak tangga. Di sana ada pintu tua lengkap dengan kotak dengan besi layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Doro Sasri duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asiri mendekati Doro Sasri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam termangu melihatnya. Di samping, kiri, kanan, banyak sekali sesajian, lengkap dengan bunga dan dupa di sana-sini. Ibu Asiri mengambil sekerawuk atau sekepal bunga 7 rupa. Dengan telaten dan sabar, menyuapkannya ke mulut Doro Sasri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. "Nak," terdengar suara Doro Sasri memanggil Pak Budi. "Kesini, Nak." Doro Sasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, Ibu Asiri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun, mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. "Iya, Yanu," kata Pak Budi, gemetar. Ia tahu itu. Itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun, Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Doro Sasri yang terus melambai-lambaikan tangannya. "Nak, kamu mau jadi abdinya Mbah?" "Mbah," kata Pak Budi mengulangi. Doro Sasri tidak pernah menyuruhnya memanggil Simbah. Beliau lebih suka dipanggil Ibu, pikir Pak Budi.
Dan setelah memikirkan itu, Ndoro Sasri tertawa membuat Pak Budi begidik. Ibu Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong sudah menyerupai jenazah. Mandikan ya. Tepat di samping ranjang ada sebuah genok atau kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak berapa lama, Ndoro Sasri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan, nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya, hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Ndoro Sasri sudah ada di depan Pak Budi, ia melihat Yanu, kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti. Dengan cekatan ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Ndoro Sasri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Ndoro Sasri duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. Sekarang, tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tahu. Siapa ibu ini sebenarnya? Tanyakan yang lain saja. Siapa yang ada di dalam tubuh ibu? Yang lain, Yanu meninggal, Bu. Ibu Asiri menggelengkan kepala. Tidak, raganya saja yang mati. Lalu, saya bagaimana, Bu? Ibu Asiri tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. Tergantung, ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Asiri lama, sebelum akhirnya Ibu Asiri pergi. Besok kita pulang, kalau semuanya sudah selesai. Pagi hari, Ibu Asiri datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakannya, "Kamu dicari ibu di teras." Pak Budi berdiri kemudian melangkah menuju ke tempat Ndoro Sasri. Ndoro Sasri diam, menatap taman di teras villa. "Kamu sudah tahu semuanya, Nak." Pak Budi hanya menggelengkan kepala. "Asiri belum cerita ya?" "Belum, Bu. Habis ini kita pulang." Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang, matanya sayu, kosong seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun, ia terganjal bagaimana bila hal buruk menimpanya. Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain, adakah yang percaya? Bukti apakah yang bisa ia buktikan? Sesampainya di Gria, Ndoro Sasri mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu. "Kamu penasaran kan dengan tempat itu?" Anehnya, Pak Budi menjawab ia tidak penasaran lagi. "Tidak, Bu." "Loh, kok begitu?" "Oh iya, kamu sudah tahu apa yang ada di sana?" "Iya, Bu. Saya menebak itu cucu pertama Ibu, kakaknya Yanu." "Jadi, kamu sudah tahu semuanya?" Pak Budi mengangguk. "Kamu tetap mau berhenti?"
Iya Bu, saya belum berjanji untuk mau saat Ibu Asirih menawari permintaannya mengabdi pada Ibu. Aku sudah tahu. Hari itu Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya. Namun anehnya, semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seseorang saudara jauhnya. Kamu harus dilindungi mulai hari ini. Berangkatlah, Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu. Namun, ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya, Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu, ia tahu apa maksud ucapan bapaknya bahwa ia harus dipagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning, sehingga ketika motor bergerak membuat ban menjadi selip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat, orang yang memeriksanya ikut kaget. Mas, jenengan diincar orang Mas. Kok bisa bilang begitu Pak? Mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam? Pak Budi hanya bisa berdoa diberikan selamat sampai ke tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti bahwa ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya. Namun, sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga. Ia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kafan hanya simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau aku tanya, ada yang aneh tidak sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya? Tanya saudara Pak Budi. Ada Mas, semua cucunya sikapnya aneh semua. Saudara Pak Budi tersenyum kejut mendengarnya. Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuen dari perjanjian, entah harta, entah nyawa. Yang paling kecil, tunawicara, kakaknya ia buta. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu, anak pertama, dia lumpuh. Maksudnya, bagaimana anak yang Mas kira buta itu bisa lihat aku loh, ucap Pak Budi. Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Mereka sedang mencoba ngasih tahu kamu biar segera pergi meninggalkan keluarga itu. Paham? Ucap lelaki itu. Tapi ada satu anak yang normal. Iya, kata lelaki itu. Dia yang nanti akan jadi pewarisnya dan keturunannya juga yang akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam nandur balak atau menanam perkara dan akan terus mengikuti. Pernah dengar kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri? Baiklah, jin bisa membuat dagangan kamu laris. Yang sebenarnya terjadi, rezeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja pesugihan. Pesugihan apa itu namanya, Mas?
Pesugihan dulur renca, pesugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal, ganti rugi atas apa yang mereka dapat. Bisa berupa harta yang melimpah, namun sebagai gantinya, saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu pada Pak Budi. Siapa, Mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu. Siapa namanya? Asiri. Masnya tadi bilang kalau aku diperlakukan seperti itu biar sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini. Lantas, bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya? Mati, kata lelaki itu. Semua manusianya nantinya akan mati. Jadi ya semacam ikatan batin. Bila Sukma majikannya sudah mati, dia ikut mati dengan cara yang aneh-aneh. Bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa bunuh diri juga. Sebenarnya kamu beruntung. Majikan kamu tidak mau kamu terikat juga. Yang jahat itu si Asiri. Dia yang ingin kamu mati. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi di keluarga itu. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab. Sejak saat itu, kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan cerita ini kepada sahabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada seseorang yang ia kenal mengikuti jejak pesugihan yang bukan hanya menyengsarakan pelakunya, namun berimbas pada semua keluarganya. Sejak awal, aku sudah bilang, cerita ini adalah cerita yang sering cangahku ceritakan padaku. Aku cuma berharap ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita yang aku sajikan ini. Tidak ada pesan lagi yang bisa aku sampaikan, karena aku yakin kalian tahu apa hikmah yang bisa diambil dari segelintir bukti bahwa kadang manusia bisa menjadi serakah hanya karena setitik harta. Halo teman-teman semua, doa dan harapan terbaik buat kalian. Buat yang lagi sedih, cepatlah tersenyum. Buat yang lagi bahagia, bagikan senyum kalian. Mari kita bahagia bersama. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba menambah kebahagiaan kalian dengan membawakan cerita horor perjalanan seorang ojek online saat tersesat gara-gara map. Berjudul asli Map Pengecoh, dari akun Twitter Leli Rosida. Selamat menyimak kalau kalian masih berani. Belok kiri. Suara penunjuk arah pada ponsel yang sedang aku genggam menuntunku untuk mengikuti perintahnya. Namun, semakin aku ikuti arahan dari aplikasi ini, jalan yang kulalui kian terasa menyesatkan. Aku pun mendengus lesu, pasrah terdiam di atas motor dan menghentikan lajunya.
ketika petunjuk jalan pada ponsel mengarahkan pada sebuah jalan panjang dan sepi tanpa penerangan. Hanya lampu motor milikku yang menjadi satu-satunya cahaya penerangan di antara hamparan sawah luas di kiri kanan. Sementara jalannya berupa tanah tidak beraspal, mungkin cukup untuk dilalui mobil kecil atau kendaraan seperti motor dan becak saja. Kulihat waktu untuk memastikan ini belum terlalu gelap jika memang harus melalui jalan itu. Pukul 21:15. Pantas saja, mata ini sudah terasa berat dan penat. Sebab aku sudah berangkat sejak pukul 9 pagi ini. Apalagi pekerjaan yang harus kulalui dengan menerpa angin di jalanan kadang membuat mataku lelah dan memerah. Ku telusuri pandangan ke seluruh tempat. Sejauh mata memandang tidak kulihat bergerakan satupun manusia di sini. Senyap, seperti berada di tanah antah berantah. Aku mulai bimbang. Haruskah ku teruskan pengantaran paket ini? Atau mengcancel orderan dan berbalik kembali ke jalan raya? Ku sentuh kantong kresek putih yang tersampir pada gantungan barang pada motor di antara sela pahaku. Sudah hampir mendingin. Kalau saja makanan belum terlanjur ku pick up, mungkin aku bisa meminta customer untuk mencari driver lainnya. Namun kini sudah terlambat. Barang sudah ada di tangan, dan mau tidak mau aku harus menyelesaikan jika ingin mendapat imbalan. Kurang lebih 1 jam yang lalu, mengantri di sebuah depot makanan, dan sekarang harus melalui jalan yang tidak pernah kulalui sebelumnya. Sungguh terasa merepotkan, pikirku. Jika saja bukan karena komisi yang cukup menggiurkan, tidak mungkin aku rela berjam-jam menghabiskan waktu. Kulihat lagi layar dan membuka aplikasi kurir pada layar ponsel. Sebuah angka yang tertera lagi-lagi menjadi semangat untukku. Rp35.000. Jarang sekali aku mendapatkan komisi sebesar ini untuk sekali pengantaran sebelumnya. Dari pagi sampai petang begini, aku baru mengumpulkan 42.000 saja. Itu pun untuk 3 kali orderan. Pikirku, jika mengambil paket ini, aku akan segera pulang dan bisa memberikannya pada istri untuk membeli beras. Aku ingat ketika akan berangkat pagi tadi, ia bilang beras hanya cukup untuk dimakan hari ini saja, sedangkan esok tidak ada persediaan apapun untuk mengganjal perut kami. Kutekan nomor pemesan untuk menelpon, berharap mungkin dia bisa memberi alternatif jalan lain yang sekiranya tidak terlalu ekstrim seperti yang terlihat di depan mataku sekarang. Meski harus memutar sedikit jauh, tidak apa bagiku, asal tidak melalui jalan gelap di depan dan bisa secepatnya menyelesaikan orderan agar sampai ke tempat tujuan. Namun hanya ada suara dengungan beberapa kali yang kudengar tanpa ada jawaban. Sekali, 2 kali, ku coba kembali, tetapi tidak ada hasil. Kalau sudah pesan, harusnya pantengin HP-nya dong, Bu, biar kita tidak kelimpungan cari alamat. Menyusahkan saja, gerutuku sendiri kesal. Menatap kontak chat pemesan, ku hembuskan nafas sebal. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Tanpa terasa, 15 menit ku lalui hanya dengan terdiam di atas jok motor menyorot jalanan sepi yang kian terasa mencekam. Ku masukkan ponsel pada saku jaket, lalu menempelkan salah satu kabel earphone pada telinga sebelah kanan, sedangkan kabel kirinya aku biarkan menjuntai. Tiba-tiba, semilir angin melintas sedikit kencang, dingin rasanya.
Kurapatkan jaket hijau dengan logo huruf G hitam pengantaran paket ini. Aku mulai bergidik, mengitari pandangan ke berbagai sudut. Benar-benar tidak ada seorang manusia pun yang bisa ditanyai dan setidaknya memberi rasa tenang. Hanya nyanyian, suara binatang malam yang menjadi teman perjalanan kali ini. Kusiapkan diri dan mental dengan menghembuskan nafas, lalu mengusap kedua jemari dengan menggosokkannya. Padahal jari-jari sudah terbungkus sarung tangan. Akan tetapi, dinginnya udara pada malam hari ini serasa menelusup hingga ke tulang-tulang. Menggigilkanku yang berada sendirian di hamparan sawah luas. Ku mulai memutar kunci motor, menekan tombol starter untuk menghidupkan mesin motor matic hitam yang selalu menjadi teman setia dalam pekerjaanku selama 2 tahun ini. Sejak diberhentikan dari pabrik pasca pandemi melanda. Perlahan, ku tarik gas motor dengan kecepatan lirih normal, sebab permukaan jalan yang tidak rata. Aku merasa bagai manusia buta yang berjalan dengan meraba, tidak tahu arah, hanya bermodalkan cahaya lampu motor dan aplikasi penunjuk yang ku percaya sepenuhnya saat ini. 30 meter lagi, belok kanan, suara wanita pada earphone yang sedang ku dengarkan membuatku bernafas lega. Tinggal beberapa jejak lagi aku akan sampai pada tujuan. Namun rasanya sudah lebih dari 30 meter ku lewati, suara pada ponsel tidak lagi memberi petunjuk. Bahkan beberapa menit berlalu cukup lama. Ku tekan rem tanpa mematikan mesin, mengecek ponsel untuk melihat jalan yang kulalui apakah sudah benar atau justru menyesatkan. Sial, umpatku kasar ketika melihat barisan sinyal hilang dan menampilkan tanda X di atasnya. Ku ketuk helm kesal, merutuki kebodohan. Kenapa tidak berpikir bahwa di tempat seperti ini akan rawan tidak ada sinyal? Seketika aku terdiam, merasakan tengkuk yang terasa dingin seperti ada yang meniupnya. Bulu kuduk refleks berdiri meremang. Kuusap bagian belakang kepalaku dengan perasaan was-was melirik sekitar. Kepalaku sigap menoleh ke bagian jok belakang. Saat sapuan angin dingin kembali berembus, tidak ada siapa-siapa. Aku meneguk ludah, kembali mengusap-usap tengkuk untuk mencoba mengembalikan rasa tenang. Meski tentu saja debar jantung terus berdetak bergencang. Belum juga habis rasa kaget, aku dilonjakkan kembali dengan keadaan sekitar. Kenapa aku berada di antara rumput-rumput panjang yang tingginya seukuran betis? Lalu kemana jalan tidak beraspal yang tadi aku lalui? Peluh mulai memenuhi kening. Udara terasa menyesakkan sempit di bagian dada. Sudut mataku awas pada keadaan. Gelap gulita. Hanya diterangi cahaya lampu motor dan sinar temaram bulan yang membantu penglihatan. Di saat suasana terasa kian kacau, lirih, ku dengar sayup suara tangisan wanita. Dadaku berdebar tidak karuan. Bagaimana mungkin ada suara manusia? Padahal sejak menjejak kemari, tidak seorang pun yang kulihat ada di sekitar rumputan pohon di sini. Sejauh mata memandang, hanya kulihat hamparan semak dan ayunan dedaunan yang bergemeresak disapu angin. Lantas, dari mana suara itu berasal? Atau mungkin imajinasiku saja yang kelewat batas sebab rasa takut yang mendominasi? Aku mulai menekan gas motor kembali, mencoba beranjak meski lebatnya semak terasa menghalangi jalan. Terus
Ku terobos paksa agar segera keluar dan aman dari kerumunan semak yang dapat menyembunyikan keberadaanku. Di dalam kepala hanya ada nama Risma dan Aska, istri dan anakku. Tidak bisa aku bayangkan ekspresi mereka jika tahu aku tidak bisa kembali pulang. Langkah motor terasa semakin berat. Meski demikian aku tidak menyerah. Terus memaksa dengan sekuat tenaga dengan wajah mengernyit sempurna. Suara tangisan lagi-lagi terdengar kembali. Bahkan terasa kian dekat membuyarkan jiwa kelelakianku. Dalam basahnya tubuh yang bermandikan keringat, pelupuk mataku juga telah penuh, menahan linangan air yang terus mendesak ingin mengucur. Sekuat mungkin ku lewati rimbunan semak penuh susah. Aku tidak lagi bisa membaca arah. Hanya berjalan lurus, menerobos rerumputan panjang yang melambatkan laju motorku. Nyaliku kian menciut saat suara tangis kini diiringi tawa bayi. Ya Tuhan, apalagi ini? Tubuh gemetar bukan main. Belum lagi semak-semak yang terasa tajam menusuk kulit. Meski celana yang kukenakan sudah sepanjang mata kaki, tajamnya kayu semak terasa menusuk hingga ke dalam. Aku tidak lagi peduli, terus melaju tanpa arah menembus kegelapan. Pipiku mulai basah sebab rasa takut yang teramat sangat menahan kengerian. Napas kembang kempis dengan dada yang terus berdegup kencang. Hanya rapalan nama Tuhan yang bisa kuagungkan, berharap pertolongannya bisa membawaku kembali. Jalan yang kulalui mulai terasa ringan. Sebab berhasil melewati rimbunnya semak, akhirnya aku pun bisa bernafas lega. Sebuah jalan setapak di hadapan memberiku harapan. Syukur kupanjatkan pada Tuhan. Kuposisikan diri menghadap ke depan, kaki mulai terasa perih meski tidak bisa kulihat keadaannya. Tidak apa bagiku, yang penting aku bisa selamat sampai di detik ini. Mataku memicing melihat keadaan jalan depan, tetapi suasananya terlalu gelap untuk memastikan baik-baik saja semuanya. Merasa ada kesempatan besar, langsung saja ku tekan gas cepat. Namun, sial, kembali ku dapatkan. Mesin tiba-tiba mati. Aku mengumpat keras. Debar di dada semakin tidak karuan. Gelap pekat memenuhi suasana. Tangisku pecah, tidak lagi bisa menahan. Udara kembali terasa sempit, seakan diimpit oleh ribuan sosok yang tidak bisa kulihat dengan mata telanjang. Aku tidak bisa lagi berpikir. Telinga penuh dengan suara aneh. Beragam tawa, tangis, beradu dengan nyanyian binatang nokturnal membuatku ketakutan setengah mati. Sembari jempol terus berusaha menekan tombol starter. Di saat jantung terasa diombang-ambingkan kecemasan, sebuah sorot cahaya dari belakang semakin membuatku gemetar bukan main. Aku hampir kehilangan nafas. Sebuah tepukan pada bahu menjingkatkan tubuh ini. Aku berteriak keras sekali, bahkan terasa mengudara. Lengkingku membubarkan burung-burung malam yang singgah pada pohon, terbang berhamburan ke udara dengan pekik mencekam. Pak Yusuf, suara halus perempuan membuatku mematung, tenggorokanku tercekat. Penuh hati-hati, aku menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah. Sudah saya tunggu sejak tadi, ucap perempuan cantik, berkebaya dengan membawa senter di tangannya. Rupanya, cahaya yang kulihat tadi bersumber darinya. Kupandang perawakannya dari atas hingga ke bawah, memastikan bahwa dirinya benar manusia. Namun, gelapnya malam mengaburkan penglihatanku pada kaki si wanita.
Dalam hati, aku hanya berharap bahwa kakinya menjejak tanah. Menatap wajah ayunya yang anggun dalam senyuman mampu meredam getaran tubuh ini. Sebenarnya, aku merasa ada yang aneh dengannya. Di zaman modern seperti ini, kenapa masih ada wanita dalam balutan busana seperti orang tempo dulu? Akan tetapi, aku terus meyakinkan diri untuk berpikir logis. Setidaknya, aku tidak lagi sendirian. "Mari," ucapnya sambil mengangguk sekali. Segera ku usap kasar pipi yang sedari tadi basah. Malu rasanya. Ku tuntun motor untuk mengikutinya. Sampai pada sebuah rumah, badanku mulai tenang. Segala syukur ku panjatkan dalam hati. "Duduk dulu, Pak. Saya ambilkan minum." Aku mengangguk sopan dan membiarkannya berlalu. Beberapa menit, aku menunggu. Ia pun kembali dengan segelas teh hangat. Tanpa perlu permisi, segera ku teguk isinya hingga tandas. Tenggorokan yang sedari tadi kering kini basah sudah. "Saya numpang istirahat sebentar ya." Wanita itu mempersilahkan. Ku selonjorkan kaki yang penuh luka sembari menyandarkan tubuh pada kursi rotan. Penat rasanya. Hingga tanpa sadar aku terpejam. Sebuah timpukan benda kecil membangunkanku. Ku buka mata dengan perlahan dan mengernyit. Rupanya aku telah tertidur hingga pagi. Kutemukan beberapa batu kecil berserakan di sekitarku. Mungkin benda inilah yang mengusik tidurku. Suara beberapa orang membuat mataku membuka lebar-lebar. Siapa mereka? Kepalaku mendongak untuk melihat mereka. Dari balik pagar berkarat, beberapa manusia melambaikan tangan padaku. Kutegakkan tubuh untuk menyadarkan diri sepenuhnya. Dahiku mengerut saat mendapati diri tertidur di atas sebuah batu besar. Suasana tidak lagi gelap. Rupanya aku benar-benar tertidur semalaman. Sadar, banyak orang yang meneriaki aku berjalan terhuyung mendekat dengan menahan rasa perih pada kaki. "Mas, sampean kok bisa masuk ke dalam rumah yang sudah 20 tahun dikunci?" Salah satu pria di balik pagar berkata demikian, yang membuatku seketika linglung dan tidak mengerti. Mataku sigap menoleh ke belakang, menjelajah ke sekitar. Motorku masih berdiri di depan teras rumah yang hampir roboh tidak terawat. Bagaimana bisa